Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat pola dasar rok menggunakan aplikasi Rich Piece. Jadi ini saya buat karena kapan hari itu saya ada lihat komen teman-teman di salah satu video saya minta dibuatkan pola rok dengan secara digital gitu. Oke, jadi langsung saja untuk pola dasar rok di sini ukuran yang diperlukan itu ada lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul dan panjang rok. Di sini mungkin langsung saja sambil saya tuliskan untuk keterangannya ya, jadi supaya teman-teman gampang juga mengikutinya. Jadi ini saya bikin dulu keterangan untuk yang pola depan. Oke, segini dulu keterangannya. Jadi, untuk langkah pertama, kita akan menggunakan toolnya itu yang Intelligent Pen. Buat teman-teman yang masih belum pernah menggunakan software Rich Piece ini, bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi, tentang tool-toolnya dan fungsinya itu untuk apa, kalian bisa cek di video itu dulu. Nanti saya tuliskan linknya di description box, atau kalian bisa klik di card ini. Nah, jadi di sini kita akan bikin dulu titik A ke B. Nah, di sini rumusnya seperempat lingkar pinggang tambah 1 tambah 3. Jadi ini terserah teman-teman ya. Misalnya mau ukuran lingkar pinggangnya itu berapa. Di sini saya bikin lingkar pinggangnya itu 64. Jadi seperempat kali 64 itu 16 ditambah 1 tambah 3 berarti 20. Jadi kita bikin dari A ke B itu ukurannya 20. Nah, di sini untuk tool Intelligent Pen-nya jangan lupa teman-teman pilih dulu yang di sebelah tanda panahnya itu ada seperti huruf T, karena di sini kita mau bikin garisnya lurus. Kalau misalnya kita pakainya itu yang ada kayak seperti garis lengkung itu, nanti garisnya itu tidak lurus jadinya. Nah, di sini kita masukkan ukurannya itu sesuai tadi 20 cm. Sudah ketemu garis A ke B nya, selanjutnya langkah kedua, dari titik A itu kita turunkan 2 cm jadi titik A aksen. Oh ya, kalau teman-teman mau kasih tulisan atau huruf itu toolnya ada untuk teks di pojok kiri paling bawah. Nah, di sini tinggal kita masukkan angkanya itu 2. Lanjut, setelah itu langkah ketiga A aksen ke C menggunakan ukuran tinggi panggul. Di sini saya ukuran tinggi panggulnya 18 aja. Kita tandai lagi hurufnya C di sini, titik C. Jadi kalau misalnya setelah kasih teks itu kita mau bikin garis lagi, balik lagi kita klik yang tool Intelligent Pen. Nah, di sini langkah selanjutnya saya bikin A aksen ke D sama dengan panjang rok. Di sini saya mau panjang roknya 60 aja. Kita kasih hurufnya titik D. Selanjutnya kita akan hubungkan titik A aksen ke B. Nah, untuk menghubungkan titik ini kita rubah dulu untuk tool Intelligent Pen-nya. Kalau tadi kita kan bikin yang lurus-lurus, jadi di sebelah tanda panahnya itu yang kita pakai yang seperti huruf T. Nah, karena di sini kita maunya garisnya itu miring, kita rubah dulu. Jadi kita klik kanan itu nanti muncul seperti huruf S atau garis lengkung itu. Nah, fungsinya untuk kita bikin garis miring.
Kemudian karena bagian pinggang ini harusnya itu lengkung, kita akan modifikasi dulu garisnya. Jadi di sini ada tool modify. Nah, kemudian tinggal kalian klik di garis yang mau dirubah. Diperkirakan aja kira-kira mau lengkungnya itu seberapa yang kira-kira pas menurut kalian. Saya tambahkan dulu untuk keterangan langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya untuk titik C ke titik E di sini seperempat lingkar panggul tambah 1. Saya mau ukuran lingkar panggulnya itu 90. Jadi 90 tambah 4 22,5 tambah 1 23,5 berarti. Selanjutnya kita bikin titik D ke F. Nah, di sini ukurannya itu sama aja dengan C ke E ditambah 5. Jadi yang tadi 23,5 itu kita tinggal tambahkan 5 cm berarti 28,5. Selanjutnya kita akan hubungkan titik B dengan titik E. Ini adalah garis panggul. Jadi di sini kita pakainya juga yang garis miring. Kemudian kita akan modifikasi garisnya jadi garis lengkung. Diperkirakan aja garis lengkungnya itu yang menurut kalian paling pas. Selanjutnya kita hubungkan titik E dengan titik F. Ini kayaknya saya mau kurangi sedikit untuk panggulnya, karena setelah dihubungkan tadi yang E ke F kayaknya panggulnya ini terlalu menonjol, jadi dikurangi sedikit supaya lebih proporsional.
Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian bawah. Jadi kalau bagian bawah pola rok itu harusnya ada garis yang melengkung. Jadi garis lurus itu hanya garis bantu ya. Jadi di sudut F itu harusnya ada titik yang naik, kemudian titik itu dihubungkan dengan titik D. Jadi untuk membuat titiknya itu saya pakai tool yang point. Tool point ini ada di dalam tool divider. Jadi kalian kliknya yang divider dulu, kemudian pilih point. Kalian klik di garis yang mau diberi titiknya. Di sini saya masukkan ukurannya 2 cm. Jadi untuk naiknya ini boleh 1 sampai 2 cm ya. Kemudian tinggal kalian hubungkan titik tadi dengan titik D, dan di sini kita modifikasi garisnya itu agak melengkung. Selanjutnya kita beralih ke bagian pinggang. Jadi untuk pola rok itu ada yang namanya kupnat atau garis yang seperti segitiga itu. Nah, rumusnya dari A aksen itu kita ukur 1/10 lingkar pinggang di garis yang melengkung itu. Saya buat lagi untuk keterangannya. Jadi dari A aksen ke B aksen rumusnya 1/10 lingkar pinggang, karena tadi saya pakai lingkar pinggang yang 64, 1/10-nya berarti 6,4. Nah, di sini saya pakai toolnya yang point tadi ya. Jadi bukan lagi intelligent pen karena garisnya itu sudah ada. Jadi kita pakai toolnya yang point aja karena kita cuman mau bikin titiknya, bukan garis baru lagi. Nah, kemudian untuk lebar kupnat itu normalnya 3 cm. Jadi dari B aksen ini kita mau point lagi seukuran 3 cm. Kemudian kita akan tentukan titik tengahnya. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, kita tinggal pakai tool yang divider. Jadi dihubungkan titik yang satu dengan titik lainnya. Kemudian nanti akan muncul secara otomatis di tengahnya itu titik baru, dan di tengahnya itu benar-benar posisinya di tengah ya. Jadi kalau tadi kita lebarnya 3 cm, dari titik tengah itu ke kanan ke kirinya berarti masing-masing 1,5 cm. Nah, kemudian di sini kita tarik garis ke bawah, ini balik lagi ke intelligent pen, turunnya 12 cm ya. Kemudian tinggal dihubungkan titik-titiknya sehingga terbentuk kupnatnya. Oke, ini polanya sudah selesai. Jadi ini pola yang kita bikin dengan rumusnya itu menggunakan rumus atau keterangan untuk pola depan. Nah, untuk pola belakang seperti apa? Sebenarnya sama persis ya, langkahnya itu sama persis. Cuman bedanya ada sedikit di rumusnya itu bagian pinggang sama bagian panggul. Jadi untuk yang lain-lainnya itu sama. Jadi mungkin gini aja. Saya akan bikin keterangannya di sini, keterangan pola muka dan pola belakang. Jadi nanti teman-teman akan lihat bedanya apa antara keterangan yang pola depan dan pola belakang. Tapi cara bikinnya itu sama persis, dan huruf-hurufnya pun bisa kalian pakai dengan huruf-huruf yang sama seperti ini gitu. Jadi ini polanya saya bikin satu aja yang pola depan, tapi saya tetap akan tuliskan rumusnya untuk pola yang belakang, dan insya Allah teman-teman tetap bisa ikuti karena cara bikinnya sama aja dengan yang pola depan, hanya beda di rumusnya saja. Jadi ada selisih untuk besarnya pola itu, pola depan itu lingkar pinggang dan panggulnya lebih besar 2 cm daripada yang pola belakang, seperti itu.
Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat bedanya di mana. Kalau yang depan itu rumus pinggangnya seperempat lingkar pinggang tambah 1 ditambah 3. Kalau yang belakang itu dikurang 1 ditambah 3. Sama aja dengan yang panggulnya juga, kalau yang depan itu tambah 1, yang belakang dikurang 1. Jadi bentuknya sama dengan pola yang sudah saya tunjukkan ini. Nah, kemudian bagaimana nih supaya kita bisa lihat garis-garis pola yang sesungguhnya itu sebenarnya yang mana? Jadi di sini kita akan gunting dulu polanya. Kalian bisa pakai toolnya yang Forfex. Jadi di sini kalau kita mau gunting polanya, mau dikeluarkan supaya terpisah dari garis bantu, jadi bisa tampil garis pola yang sesungguhnya, itu kita pakai toolnya yang Forfex. Kemudian kita klik aja di garis-garis pola yang diperlukan. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Kemudian kita klik kanan, nanti warnanya akan berubah. Kemudian setelah klik kanan itu kalian bisa pindahkan polanya menggunakan tool yang Move Pattern. Nah, jadi di sini sudah terlihat bentuk pola dasar rok yang sesungguhnya itu yang mana garis-garisnya. Jadi yang bagian bawah tadi ada garis lurus, sama yang di pinggang juga ada garis lurus, itu tidak terpakai. Nah, di sini juga ketika kita menggunting polanya, di situ sudah muncul secara otomatis garis arah seratnya ya. Untuk settingnya itu juga sudah ada di video saya sebelumnya, kalau teman-teman mau tahu cara setting untuk garis arah seratnya, arah polanya. Kemudian di garis luar dari pola itu ada garis putus-putus, itu garis kampuh ya. Itu juga bisa kalian atur mau garis kampuhnya itu berapa ukurannya, seperti itu. Oke, segini aja video kali ini dari saya. Semoga ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.